ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Niaga TV. Saya Kenang Prasetyo, salah satu laskar Pasar Pahala. Saya berusia 41 tahun. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya sampai umur ini. Yang kami lakukan sekarang adalah kita ingin memuliakan rumah Allah dengan penggalangan dana yang lebih mulia. Setidaknya itu yang ada di benak kami. Lebih mulia dibanding kalau kita harus ke jalan-jalan mengganggu lalu lintas. Ini kita coba membuat sesuatu yang baru. Metode penggalangan dana yang mungkin tidak asing tapi tidak banyak dilakukan adalah menjual barang-barang yang tidak terpakai. Hasilnya kita gunakan untuk pembangunan masjid. Kita namai gerakan kita ini dengan Pasar Pahala. Pasar Pahala berarti yang berinfak, menginfakkan barang-barangnya. Kemudian yang beli, yang dagang, yang datang berharap berebut pahala yang besar karena semua diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Sejarah terbentuknya Pasar Pahala ini sebetulnya adalah seperti halnya pembangunan masjid yang penggalangan dananya sudah mulai jenuh. Kita mencoba mencari terobosan baru. Bagaimana kita bisa membuka channel-channel pendanaan untuk masjid kita, tapi dengan cara yang lebih mulia. Yaitu dengan perniagaan, dengan Pasar Pahala ini. Kemudian timbul ide, bagaimana kalau kita menggunakan barang-barang yang tidak terpakai di lingkungan kita masing-masing. Pertama adalah untuk menginfakkan barang-barang yang tidak terpakai di rumah menjadi sesuatu yang lebih bernilai di mata Allah, disumbangkan, diinfakkan untuk kebutuhan masjid. Yang kedua adalah memaksimalkan infak keluarga. Kalau kita lihat bahwa kebutuhan belanja bulanan kita itu sudah tertentu ya, dari sekolah anak, belanja rumah tangga, transportasi bapaknya kalau mau ke kantor, anaknya butuh jajan dan sebagainya. Infak dan sedekah itu tidak ada di dalam list belanja keluarga kita. Dengan Pasar Pahala ini kita ingin memaksimalkan infak keluarga tanpa mengganggu biaya bulanan, kira-kira begitu. Sehingga kulkas yang sudah tidak terpakai di rumah yang satu pintu karena sudah ada yang dua pintu. Kompor yang tadinya kompor manual sekarang sudah punya kompor gas. Piring-piring yang sudah 5 tahun lalu sejak kita tinggal di rumah ini sudah ada piring-piring yang baru. Kita infakkan, lebih bernilai di mata Allah. Mimun masjid baitullah fihi uaddi kulla salah. Nunun nahrun nil fahuwa karimun ghairu bakhil. Bahwa perniagaan yang sedang kita lakukan di Pasar Pahala ini bahkan tidak sepeser pun kita mengeluarkan modal untuk perniagaan ini. Kalau dilihat oleh pemirsa, sekarang ada tenda, ada spanduk, itu semua diinfakkan secara ikhlas oleh warga. Setiap acara,
Bahkan saya menerima beberapa kali permintaan untuk saya dulu Pak yang pasang tendanya, saya dulu Pak yang menginfakkan tendanya. Masya Allah. Keikhlasannya benar-benar luar biasa. Spanduk, tidak ada satupun spanduk yang kita cetak dengan ongkos pasar pahala, karena memang pasar pahala tidak punya modal. Semuanya diinfakkan. Bahkan yang kita makan, kita minum, semua diinfakkan dari warga, diinfakkan dari para ahli-ahli infak. Indahnya di sini. Kemudian, apakah dengan modal yang tidak ada kemudian, Masya Allah, inilah luar biasanya. Transaksi per minggunya sangat signifikan. Boleh dibilang besar untuk ukuran lokal seperti ini. Dengan memanfaatkan infak dari warga. Ya, pasar pahala ini sebetulnya adalah gerakan dari warga kami, warga di kompleks perumahan kami. Tidak ada satupun yang mengklaim ini miliknya seseorang, karena memang ini adalah gerakan dari warga yang datang dari masjid. Karena kondisi bahwa ya kita harus segera membuka channel pendanaan baru untuk masjid, karena masjidnya harus segera jadi. Jadi semuanya murni ini adalah pasar pahala miliknya warga. Kita berharap ini tidak hanya menjadi miliknya warga di kompleks kami, tapi menjadi warga di negara kita, di Nusantara ini. Saya kira gerakannya bisa diteruskan untuk coverage yang lebih luas. Saya seringkali, pemirsa, saya seringkali merasa merinding dengan gerakan yang tulus dari masyarakat, dari warga yang punya kulkas, punya kompor, punya piring, punya sepeda, punya motor, semua diinfakkan kepada pasar pahala. Ada yang datang ke saya, Pak, saya nggak punya barang, Pak, saya nggak bisa berpartisipasi. Fine, apa yang bisa dilakukan Pak? Saya punya ayam bakar. Terus ayam bakar yang diinfakkan oleh warga saya gelar bersama baju bekas, dan itu laris sebelum 1 jam. Dengan keikhlasannya karena punya ayam bakar pun jadi infak. Nanti pemirsa bisa lihat di belakang ada yang jual makanan, jual bubur. Mungkin di antara kita, para pemirsa, saya alhamdulillah bisa berinfak karena kita punya uang, karena kita punya harta yang cukup untuk diinfakkan. Ada yang indah di pasar pahala. Ada ibu-ibu yang setiap harinya jualan bubur, itu adalah mata pencahariannya dia setiap hari. Di Sabtu Minggu dia jualan bubur untuk pasar pahala. Hasilnya diinfakkan untuk pasar pahala. Dia datang ke saya, Pak, maaf hari ini cuma hasil 300.000 untungnya. Datang kepada saya, Pak, saya boleh jualan nggak? Hasilnya saya mau infakkan kepada masjid. Boleh, silahkan. Sekedar kopi diseduh, dibeli, menjadi infak. Ada warga yang, Pak, saya nggak bisa terlibat nih, nggak bisa membantu tenaga saya. Saya punya usaha AC. Bagaimana saya kalau AC warga saya bersihkan, hasilnya saya infakkan ke pasar pahala. Seperti itu. Ada lagi yang datang ke saya, Pak, saya tadi bikin garage sale di rumah. Saya pulang barang-barang saya yang ada di rumah, saya jual. Hasilnya ini Pak. Luar biasa, keindahan kebersamaan, gotong royong, keinginan berinfak begitu menggelora. Ini suka duka yang setiap kali saya bertemu dengan orang tidak bosan-bosan saya menceritakan. Saya senang menceritakannya karena ini indah. Sukanya jauh lebih banyak. Sukanya jauh lebih dahsyat, menghibur saya untuk lebih bersemangat. Dukanya kira-kira ya kalau kita pick up barang gitu ya, berdebu membuat kita batuk gitu ya, pulang menjadi flu, tidak seberapa. Atau mungkin kita harus korek-korek barang, bau maaf. Karena barangnya sudah lama di gudang, bau kotoran tikus, memenuhi mobil.
Tapi itu bukan menjadi duka, kalau menurut saya menjadi keindahan bercampur dengan keikhlasan berinfak. Sejauh ini tidak ada duka yang berarti, semuanya adalah bumbu-bumbu saja, normal bumbu-bumbu dari perdagangan, bumbu dari perniagaan. للإنسان فيه نور بالإيمان ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة